mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku mau bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, itu kerinduanku. Yesus, inilah hidupku, ku persembahkan.
lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidupku. Bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Yesus.
buat hari yang kau beri, takkan bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, takkan bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online kita. Mari terus kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga di rumah-rumah. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk sepekan ini. Buat kalian anak-anak muda, ikuti ibadah Youth HOG setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui YouTube channel HOG Depok. Untuk papa dan mama, ajaklah anak papa dan mama untuk beribadah hari ini hanya di YouTube channel @kidsgbkamboja. Ibadah remaja atau Junior Church dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 12 melalui aplikasi Google Meet. Untuk orang tua yang memiliki anak di usia remaja, dapat meminta link ibadah ke nomor telepon yang tertera di layar. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan konseling, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Dan untuk layanan doa, Anda dapat menghubungi Ibu Zipora dengan nomor telepon 0878 7004 3030. Bagi pasangan yang mempersiapkan pernikahan, wajib mengikuti BPN atau Bimbingan Pranikah yang akan dimulai pada tanggal 14 September 2020 jam 19 sampai dengan 21.30 melalui Zoom Meeting. Untuk kelengkapan administrasi, dapat menghubungi Saudari Christine di nomor telepon yang tertera di layar. Layanan baptisan, KKJ atau kartu keluarga jemaat, dan lainnya dapat menghubungi Bapak Saud di nomor telepon yang tertera di layar. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Riki di nomor telepon yang tertera di layar. Pastikan Anda tergabung dalam KUL, Community of Love. Komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin tergabung dalam KUL, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Saudara tetap dapat memberikan persembahan perpuluhan ucapan syukur melalui transfer dengan nomor rekening BCA 8691550010 atas nama GB Kamboja, atau dengan memindai QR Code yang ada melalui e-wallet seperti mobile banking, OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lainnya. Dan juga saudara dapat menabur dan berbagi dengan sesama di tengah pandemik ini melalui dompet peduli KUL dengan nomor rekening yang tertera di layar. Kom 100 via Zoom akan dimulai pada Sabtu 5 September 2020. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, harap mengingat jadwal tersebut. Dan untuk pendaftaran sudah ditutup.
Demikian pengumuman untuk sepekan ini. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah-rumah. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali. Dan saya percaya hadirat Tuhan sedang menanti kita agar kita dipulihkan, disembuhkan saudara. Untuk itu Tuhan sediakan hadiratnya setiap kali kita memuji, menyembah Dia, berdoa. Dia sediakan pelataran kudusnya saudara, untuk kita bersuka cita. Karena sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Mari sebelum kita memulai segalanya dalam ibadah ini saudara, kita satukan hati kita, kita berdoa, kita bersyafaat saudara, bagi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa ini di dalam doa kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau menyediakan pelataran kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus yang melayakkan kami ya Tuhan, untuk memuji, berdoa, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi ya Tuhan, mengangkat syafaat kami bagi bangsa kami Indonesia. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas sampai Rote ya Tuhan. Damailah Indonesiaku dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan Yesus para pemimpin yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Mulai dari presiden kami ya Tuhan dan wakilnya ya Tuhan. Para menteri ya Tuhan yang mendukungnya di kabinet maju ini ya Tuhan. Para anggota parlemen ya Tuhan yang mendukung pemerintahan bangsa kami. TNI dan Polri yang mengamankan negeri ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dan para ahli medis ya Tuhan Yesus, yang menjadi garda depan ya Tuhan, yang terdepan ya Tuhan, untuk krisis kesehatan di bangsa kami COVID-19. Dan juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan, setiap krisis ekonomi yang sedang terjadi di bangsa kami mau perkatakan diam dan tenanglah, berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Indonesia ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang hilang atau rusak di bangsa kami ini ya Tuhan, karena tangan-Mu menopang bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, di mana kami boleh ada di Jawa Barat, di kota Depok, berkati ya Tuhan. Kami memberkati wali kota kami Pak Idris dan wakilnya ya Tuhan. Kami memberkati ke-11 kecamatan dan ke-63 kelurahan yang ada di kota kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap penduduk kota Depok. Kami mau berdoa, kami mau perkatakan ya Tuhan, penduduk kota ini adalah orang-orang yang benar, yang takut akan nama Tuhan, yang kerinduan dan kesukaannya mencari kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah kota kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan Yesus kota kami Depok ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami ya Tuhan Yesus, dan keempat wakilnya. Tuhan Engkau memberkati mereka, rumah tangga, keluarga, pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan urapi mereka ya Tuhan, dimanapun Tuhan mengirim mereka, baik melalui online ya Tuhan Yesus, pelayanan mereka Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberikan isi hati-Mu sepenuhnya ya Tuhan, pesan-pesan-Mu ya Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu para pemimpin kami ini. Kami juga berdoa buat gembala rayon kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo MTH, berkati ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terus ya Tuhan, kasih-Mu tercurah, roh kuasa roh-Mu tercurah ya Tuhan, dan Roh Kudus terus memimpin ya Tuhan, memberikan visi yang baru, yang segar ya Tuhan, di dalam penggembalaan, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati istri, anak, menantu, cucunya ya Tuhan Yesus. Terima Tuhan, dan seluruh jajaran penggembalaan di GB Rayon 9 Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau ikat dalam tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat taman doa rumah pengorbanan, wadah yang Kau pakai ya Tuhan, di kota kami ya Tuhan, untuk membangkitkan pasukan mempelai ya Tuhan, di bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa memberkati ya Tuhan proyek perluasan ya Tuhan yang sedang dijalankan. Tuhan kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatu yang diperlukan ya Tuhan Yesus bagi perluasan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat bangsa pilihan-Mu Israel ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau ya Tuhan memberkati bangsa ini semakin berlipat ganda dalam kesejahteraan, sentosa ya Tuhan Yesus, dalam keamanan, bahkan oh Tuhan di dalam segala kelimpahan ya Tuhan Yesus, akan kekayaan bangsa-bangsa ya Tuhan kepada bangsa ini. Dan biarlah segenap bangsa yang ada di sekelilingnya
kiranya ya Tuhan Yesus gemetar ya Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib kepada bangsa umat pilihan-Mu Israel ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya ya Tuhan melalui hamba-Mu kami boleh dibangkitkan, kami boleh ya Tuhan dipenuhi ya Tuhan kembali oleh kasih dan pengharapan dan iman yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami mau memulai segalanya ya Tuhan dalam ibadah ini, perjumpaan dengan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur dan siap untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saatnya kita memuji Tuhan, meninggikan namanya yang agung. Haleluya. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kita mau menari bagi Tuhan yang hidup. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kami mau memuji nama-Mu yang agung. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yesus dahsyat. Kami rindu akan tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sembah Kau, Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus hanya yang ku rindu, hanya Kau satu-satunya. Oh, Kaulah kecintaan kami Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, haleluya, ku sembah Kau. Yes Lord. Ku sembah Kau, ku puji
sembah Tuhan saudaraku di rumah. Biar setiap ruangan dalam hidup kita, dalam rumah kita dipenuhi dengan api cinta Tuhan. Dengan kesukaan hanya menyembah kepada Tuhan. Hanya Kau, Yesus, hanya Kau. Kau ku sembah, Yes. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, oh Tuhan. Sekali lagi katakan sambil kita mengangkat tangan kita, saudara itu. Kau ku sembah, Ada yang lain Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Yesus Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Wow. Yesus. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut,
tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu kekuatan bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat
roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu firman-Mu lah ya Tuhan, yang membebaskan kami ya Tuhan. Firman-Mu kebenaran, kebenaran-Mu yang menolong kami, membebaskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami rindu diubah ya Tuhan, oleh benih firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dan siap mendengar firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, saya percaya dimanapun Anda berada hari ini, Anda tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita oleh karena kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau berbicara mengenai hal yang sangat menarik yang perlu kita pahami. Karena kalau kita tidak melakukan hal ini, maka kita tidak akan siap menghadapi suatu era yang sekarang dikatakan adaptasi kebiasaan baru. Atau mungkin dalam bahasa kerennya yang sering dipergunakan oleh anak-anak muda itu adalah yang dibilang new normal, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita berbicara mengenai hal ini, mari kita buka dahulu firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dimanapun kau berada, baca ayat ini bersama-sama dengan saya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah masuk sekian bulan sejak Indonesia mengalami pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan keadaan sudah begitu banyak terjadi perubahan. Dahulu mungkin kita tidak mengatur jarak satu sama lain. Sekarang ketika kita berinteraksi kita harus mengatur jarak. Dahulu mungkin kita jarang menggunakan masker. Sekarang kita harus menggunakan masker apabila ada di tempat keramaian. Dahulu mungkin kita mencuci tangan hanya pada waktu-waktu tertentu. Tapi sekarang disarankan untuk hand sanitizer, untuk cuci tangan dan yang lain-lain. Begitu banyak yang terjadi, banyak perubahan. Kita dahulu mungkin jarang beronline, sekarang kita banyak sekali beronline. Dahulu waktu kita datang ke gereja, waktu saya datang banyak di gereja suka ada pengumuman di layar tertulis, ibadah akan segera dimulai.
tolong matikan handphone Bapak Ibu Saudara supaya kita konsen terhadap ibadah. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara sudah berubah. Mau ibadah justru harus menyalakan handphone. Kalau tidak bisa mengikuti ibadah secara online. Begitu banyak hal yang sudah berubah yang diakibatkan oleh pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataannya bahwa pandemi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sejarah manusia sudah mencatat begitu banyak goncangan dan badai yang dialami oleh manusia. Entahkah itu wabah, entahkah itu perang, goncangan ekonomi, goncangan sosial, sudah begitu banyak terjadi. Dan akibat dari semua badai dan goncangan ini, perubahan hidup pun terjadi. Namun uniknya Bapak Ibu Saudara, manusia secara naluriah, kita ini sebenarnya susah untuk menerima perubahan. Kita suka dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan perubahan seperti progress, seperti new, seperti change, ya, seperti kata-kata kayak baru, progresif, yang semuanya menyiratkan perubahan. Kita suka dengan kata-kata demikian. Tetapi faktanya manusia sebenarnya susah untuk berubah. Mari kita pikirkan keadaan kita hari ini. Bukankah kita seringkali stuck, kalau saya boleh pakai istilah ini, stuck kepada apa yang menjadi favorit kita? Ketika kita pergi ke sebuah restoran contohnya, kadang-kadang kita nggak perlu lihat menu lagi. Kita sudah tahu, di restoran ini makanannya yang ini, yang ini, yang ini. Dan kita nggak mengecek yang lain-lain lagi. Ketika kita mau nonton film contohnya, kita suka genre tertentu. Oh, saya sukanya film action, oh saya sukanya film kartun, dan yang lain-lain. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara waktu kita ke gereja, waktu kita gereja secara normal maksud saya, kita juga pilih jam ibadah kita. Kita duduknya di tempat juga yang menjadi favorit kita. Dan waktu kita pergi mau duduk di tempat favorit kita, ada orang lain duduk di situ, kita agak sedikit protes. Siapa orang ini? Kok duduk di tempat saya duduk? Nggak tahu ya, saya berminggu-minggu duduknya di sini terus. Lihat Bapak Ibu Saudara, kita punya baju favorit kita punya ayat favorit kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, manusia untuk berubah itu secara naluriah itu agak susah. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa apabila kita tidak mau segera menyesuaikan diri terhadap kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa bergerak. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengeluarkan suatu statement dan harap Bapak Ibu Saudara memperhatikan statement ini. Dan statement ini adalah hanya mereka yang mau beradaptasi yang akan mampu mengatasi. Sekali lagi, hanya mereka yang mau beradaptasi, hanya mereka yang akan mampu mengatasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, faktanya kalau Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang menurut kita itu adalah badai dan goncangan, apapun itu. Tidak hanya pandemi yang sedang kita hadapi ini. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara, maka mari kita juga menerima hal itu dengan legowo Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyesuaikan apa yang Tuhan izinkan sedang terjadi hari-hari ini. Karena sejarah telah mencatat hanya orang-orang yang mau yang menyesuaikan, mereka yang akan bertahan. Hanya orang-orang yang di dalam Alkitab tercatat mereka mau beradaptasi, maka mereka juga yang mampu mengatasi bahkan keluar sebagai pemenang. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat ada dua contoh masyarakat, dua kelompok masyarakat yang tercatat di dalam Alkitab. Yang satu itu negatif, artinya apa? Mereka tidak mau beradaptasi dan akibatnya mereka tidak bisa menikmati segala berkat yang Allah sebenarnya sudah janjikan sama mereka. Tetapi ada satu kelompok lagi yang mau beradaptasi sehingga mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengatasi dan melewati apapun perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Itulah makanya Bapak Ibu Saudara dalam Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia pada dasarnya susah untuk mau berubah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus mau berubah secara pikiran. Kenapa? Karena Roh Kudus itu terus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat dua contoh masyarakat yang sangat berbeda. Yang satu mau beradaptasi, yang satu tidak mau beradaptasi. Mari kita mulai dari contoh yang pertama terlebih dahulu, yaitu generasi yang tidak mau beradaptasi. Siapa itu dalam Alkitab? Yaitu generasi bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, sebagaimana dicatat di dalam kitab Keluaran dan seterusnya. Kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa Israel sama ratusan tahun mereka mengalami perbudakan di Mesir. Mereka berteriak sama Tuhan, Tuhan bebaskan kami.
Kami pengen kembali ke tanah perjanjian, tanah yang Engkau sudah janjikan kepada leluhur kami, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mengutus Musa sebagai hambanya untuk menyatakan kepada Firaun itu orang-orang Israel harus keluar supaya mereka kembali ke tanah perjanjian dan bisa menyembah Allah di dalam kehidupan mereka sendiri. Dan kita tahu kisahnya Bapak Ibu Saudara, Firaun Mesir tidak mau melepaskan Israel sehingga Tuhan dengan tangannya sendiri oleh karena kasih anugerahnya kepada bangsa Israel lalu mengirimkan tulah-tulah kepada Mesir sehingga orang Israel bisa bebas dari perbudakan. Haleluya. Israel bebas dari perbudakan bukan karena kekuatan mereka, tapi semata-mata karena anugerah Allah yang berikan pada mereka. Haleluya. Nah, ketika mereka sudah bebas dari perbudakan itu, mereka harus menuju tanah perjanjian. Dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka harus melewati padang gurun. Dan selama di padang gurun itu, mereka mengalami proses demi proses. Nah, proses demi proses ini adalah Tuhan izinkan sama mereka terjadi. Kenapa? Karena Tuhan lagi mau mempersiapkan mereka dari bangsa budak menjadi bangsa merdeka. Dari bangsa yang diperintah-perintah sekarang menjadi bangsa yang memerintah. Dari bangsa yang tidak berpendidikan menjadi bangsa yang berpendidikan. Ada suatu perubahan yang sangat besar yang akan dialami oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang mereka lakukan ternyata di dalam proses ini, di dalam proses yang indah dari Tuhan supaya mereka menjadi bangsa yang beradab. Mereka tidak mau beradaptasi. Mereka gagal beradaptasi. Dan setiap kali mereka masuk ke dalam suatu proses yang seringkali mungkin tidak enak dan tidak terbiasa bagi mereka untuk mereka lakukan, mereka selalu saja pengen kembali ke masa lalu. Bayangkan ini Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menghadapi situasi di mana mereka harus cari makan, mereka harus menghadapi musuh-musuh, ketika mereka mulai kepanasan, setiap kali seperti itu mereka bilang begini, kalau kayak begini lebih baik kembali saja menjadi budak di Mesir, setidaknya lebih enak daripada di sini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bebaskan mereka dari budak menjadi bangsa merdeka, tapi ketika di dalam proses pendewasaannya terjadi perubahan, mereka memilih jadi budak lagi. Padahal dulu ratusan tahun mereka berteriak, kenapa jadi budak? Mereka lebih memilih untuk dipecut. Mereka lebih memilih hak asasi manusia mereka ditiadakan oleh penguasa Mesir. Mereka lebih memilih anak-anak mereka dibunuh dan mungkin kaum wanita mereka diperkosa. Saya pakai bahasa yang kasar aja Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika perubahan terjadi mereka nggak mau menghadapinya. Mereka lebih senang dengan cara lama sekalipun itu sudah tidak mungkin diterapkan lagi. Perhatikan itu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kepada Bapak di sorga dimanapun Anda berada hari-hari ini. Jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh generasi bangsa Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Jangan. Tanda orang yang tidak mau beradaptasi, tanda orang yang tidak mau berubah adalah bersungut-sungut. Adalah bersungut-sungut. Kalau engkau sedang ibadah dan ada orang di sebelahmu bilang sama dia, jangan bersungut-sungut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih itu bersungut-sungut? Mungkin generasi yang lebih muda bingung. Om Kris, apa ya bersungut-sungut? Nah, Om Kris mau ngomong begini ya, bersungut-sungut itu artinya apa? Komplain mulu. Komplain mulu. Apa juga dikomplain ya. Dan selalu melihat kayaknya masa lalu lebih baik. Dulu lebih baik sekarang mah. Dulu mah lebih baik sekarang mah. Untuk Anda jemaat yang mungkin sudah lebih berusia ya, jangan selalu gini, setiap kali ada sesuatu yang baru, belum juga dilakukan, belum juga ditelaah, sudah bilang, gak mungkin, aduh itu susah, udahlah yang muda-muda aja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, sering ngomong kayak begitu, itu pun bersungut-sungut namanya. Faktanya dunia sudah berubah, pola ibadah sudah berubah, siapkah kita menyesuaikan diri? Satu hal yang tidak berubah, itu adalah doktrin-doktrin dasar yang mencerminkan karya Allah dan pribadi Allah itu sendiri. Katakan amin. Tetapi di dalam menjalankan roda kehidupan kita, memang sudah ada perubahan. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Masalahnya sekarang mau nggak kita menyesuaikan diri? Jangan sampai kepada orang Israel itu terjadi kepada kita. Semua orang yang telah mengalami kasih karunia Allah bebas dari perbudakan Mesir, tidak satu pun masuk tanah perjanjian kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka lah yang mengalami tangan Tuhan yang luar biasa membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka juga yang bisa menyeberangi Yordan dan masuk tanah perjanjian.
Tapi sisa dari bangsa itu, karena mereka tidak mau beradaptasi, tidak mau berubah, tidak mau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang Tuhan buat, mereka semua mati di padang gurun. Sangat tragis. Alkitab mencatat di dalam Bilangan 32 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan begini, Bilangan 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan terjadi perubahan dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan tidak ada sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mencelakakan kita. Justru semua yang Dia berikan di hadapan kita adalah untuk kebaikan kita dan untuk menjamin masa depan kita penuh damai sejahtera dan pengharapan. Haleluya. Penolakan terhadap perubahan yang Tuhan izinkan terjadi, jangan sampai Tuhan melihatnya bahwa kita melakukan kejahatan di mata Dia. Haleluya. Itu adalah contoh yang pertama, bagaimana sebuah kelompok masyarakat menolak untuk berubah, menolak untuk beradaptasi. Akibatnya mereka tidak mampu mengatasi apa yang terjadi depan mereka. Tapi kemudian mari kita melihat sekarang kelompok masyarakat yang kedua, di mana mereka mau beradaptasi sehingga Tuhan mampukan mereka untuk mampu mengatasi apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka melakukannya dengan sangat luar biasa. Sampai-sampai apa yang mereka lakukan masih ada efeknya kepada kita sampai hari ini. Sampai hari ini kalau gereja Tuhan itu ada justru karena masyarakat yang kedua ini, kelompok yang kedua ini yang memberikan keteladanan bagi kita. Siapa itu? Yaitu para rasul dan generasi gereja sesudah mereka, sebagaimana dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara, mana yang harus kita teladani? Israel yang bebas dari perbudakan? Bukan itu, tetapi yang kita teladani adalah kehidupan para rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, dan generasi jemaat sesudah mereka, sebagaimana dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka ini mengalami perubahan demi perubahan itu luar biasa. Mereka semua berasal dari marketplace, mereka berasal dari dunia kerja. Ada yang nelayan, ada yang dokter, ada yang di bidang keuangan, pajak, ada juga yang bekas militer, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka semua berubah hidupnya ketika Tuhan Yesus merekrut mereka menjadi murid-muridnya. Tapi mereka semua bisa menjalani itu dengan baik. Selama 3,5 tahun mereka berjalan sama Tuhan Yesus, saya percaya mereka semua punya rumah yang baik, mereka punya tempat tinggal yang baik. Tetapi selama mereka melayani ikut Tuhan Yesus, sekarang mereka berubah. Mereka harus ada di padang, mereka harus ada di tengah danau. Mereka mungkin harus dikejar-kejar oleh otoritas, dianggap hal yang aneh sama orang-orang Farisi pada waktu itu. Tapi mereka ikuti semua. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu bangkit, mati, lalu bangkit, lalu naik ke sorga, hidup mereka pun berubah lagi. Selama ini mereka ada Tuhan Yesus sebelah mereka, sekarang Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi kemudian Roh Kudus memenuhi mereka, ini berbeda lagi. Tetapi perubahan ini ternyata mereka bisa sikapi dengan baik. Mereka bisa meresponi semua perubahan ini dengan baik. Dan setiap kali di dalam perjalanan, dinamika jemaat di kitab Kisah Para Rasul terjadi perubahan-perubahan. Gereja tidak bubar, gereja bertahan, gereja malah semakin berkembang. Kelompok-kelompok sel yang ada di rumah-rumah bermultiplikasi, padahal perubahannya terjadi dengan sangat cepat. Kenapa mereka bisa lakukan hal itu? Karena mereka mau beradaptasi. Karena mereka mau berubah. Karena mereka menyadari bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu semua masih dalam bagian rencana Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, untuk berubah adalah hal yang tidak mudah. Untuk beradaptasi adalah hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena tadi saya katakan di awal, secara natural manusia susah untuk beradaptasi. Anak-anak untuk supaya bisa disiplin, orang tua harus mengajarkan perubahan. Dari bayi yang tadinya dipakaikan baju, maka ketika dia sudah jadi anak-anak sudah harus belajar pakai baju sendiri. Semua Anda yang orang tua di sini tentu mengerti betapa resistensi anak dahulu ketika disuruh pasang baju sendiri. Lama-lama dia harus belajar ngikat tali sepatu. Habis itu dia harus naik lagi, naik kelas, baca buku lebih banyak lagi. Ketika dia sudah remaja dewasa, lalu dia menikah, berubah lagi. Dan seringkali dalam kehidupan orang jadi susah adalah ketika dia tidak sadar hidupnya sudah berubah. Tapi dia masih pengen kayak gaya yang dulu. Nah ini yang bikin pusing kepala.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga mengerti akan nature manusia seperti ini. Itulah makanya Tuhan katakan kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan mengajar, menuntun, dan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali sejenak kepada generasi bangsa Israel yang harus berjalan di padang gurun. Lihat, suatu kali orang-orang Israel melakukan dosa, menyembah patung lembu, ya, anak lembu dari emas. Dan Tuhan marah luar biasa. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, jalan sendiri aja. Ini kalau dalam versi singkat ya Bapak Ibu Saudara. Jalan sendiri aja ke tanah perjanjian. Aku kesel sama kalian semua. Nanti ada malaikat lah yang berjalan di depan kalian. Tapi Musa tahu, kalau Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, maka harus Tuhan yang sama juga yang menuntun mereka ke tanah perjanjian. Musa nggak mau dituntun sama malaikat, dia butuh Tuhan. Itulah kemudian makanya Musa berkata kepada Tuhan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam setiap kasih karuniamu. Lihat Bapak Ibu Saudara, dan pernyataan Musa ini itu yang membuat hati Tuhan senang. Akhirnya Tuhan menentukan ada tiang awan, tiang api yang merupakan lambang kehadiran Tuhan sendiri. Selama orang Israel mau mengikuti tiang awan, tiang api, mereka aman. Mereka survive melewati kerasnya padang gurun itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang awan dan tiang api bisa ada di hadapan mereka. Tapi tiang awan dan tiang api itu tidak ada di hati mereka. Tidak ada di hati mereka. Makanya mereka nggak mau berubah. Sekalipun mereka melihat tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya sekarang di era perjanjian baru ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan sekarang menganugerahkan Roh Kudus. Yaitu tiang awan, tiang api itu. Tetapi di dalam diri kita. Tetapi di dalam diri kita. Sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini kita nggak takut. Sekalipun kita sedang menghadapi padang gurun, badai, dan goncangan, kita tidak takut. Kenapa? Roh Kudus, tiang awan, tiang api itu ada di dalam kita. Dan yang di dalam kita ini jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia. Kita tidak takut, ya kan? Kita tidak takut. Tapi pertanyaannya sekarang, maukah kita mengikuti tuntunan Roh Kudus tersebut? Alkitab katakan jangan padamkan roh yang ada dalam dirimu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia, iblis akan berusaha untuk membuat pikiran dan mata kita hanya melihat kepada permasalahan, tetapi tidak melihat kepada Tuhan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, kalau kita mau mengarahkan mata dan hati kita ini kepada suara Roh Kudus, kita tidak akan pernah takut. Kita akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan percaya sekalipun kita harus lewati lembah kekelaman, tapi tangan Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja tetap ada. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam gereja. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tidak usah bingung kalau ternyata banyak orang mulai berdebat mengenai Roh Kudus, mengenai berdoa dalam bahasa roh dan yang lain-lain. Biarkan saja Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda yang sudah mengetahui kebenaran, banyak berdoa dalam bahasa roh. Banyak panggil nama Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya di dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena itu yang akan memampukan engkau melewati padang gurun dan badai kehidupan. Itulah yang akan membuat engkau mampu untuk beradaptasi. Karena sekali lagi, hanya mereka yang mau beradaptasi yang akan mampu mengatasi. Perubahan-perubahan di depan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya semua ini sedang mengarahkan kita bahwa kedatangan Tuhan untuk menjemput kita di awan-awan sudah semakin dekat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semakin dekat sama Tuhan. Kita semakin berkata, aku butuh Engkau Tuhan lebih lagi. Banyak berdoa dalam bahasa roh. Banyak berdoa dalam bahasa roh. Ya, kalau ada yang berdebat kanan dan kiri Bapak Ibu Saudara, no. Anda berdoa tetap dalam bahasa roh. Karena Roh Kudus tidak pernah salah. Roh Kudus yang akan mensejahterakan Anda, membuat Anda damai sejahtera dan kuat mengatasi apapun juga. Hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara ada dua pilihan. Mau mengikuti contoh yang gagal atau Anda mau mengikuti contoh yang berhasil. Percayalah bahwa kasih Tuhan selalu baru kepada kita dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Saya mau tutup Bapak Ibu Saudara dengan membaca Amsal 23. Amsal 23 ayat 18-19. Buka Alkitabmu Bapak Ibu Saudara dan dimanapun kau berada, baca
ayat ini bersama-sama dengan saya. Amsal 23 ayat 18 sampai 19. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Dalam bahasa Inggris ditulis, your future is bright and filled with a living hope that will never fade away. Dunia hari ini mungkin hanya melihat permasalahan, pandemi atau apapun yang di depan mata. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa masa depan kita cerah. Sekalipun hari ini ada di padang gurun atau di tengah badai, tapi kita pasti akan masuk tanah perjanjian. Sekalipun ada badai bergolak di tengah danau kehidupan ini, tapi kapal kita pasti akan mendarat di tepian. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Roh Kudus ada bersama dengan kita, percaya sama Dia. Dia Tuhan yang luar biasa, beradaptasilah terhadap semua perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mau berkata Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat menyikapi setiap perubahan, setiap peristiwa yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau meresponinya dengan benar ya Tuhan, karena kami ingin Tuhan keluar sebagai pemenang. Kami ingin menyeberangi sungai Yordan itu dan menerima segala berkat tanah perjanjian ya Tuhan. Kami percaya kami sanggup melakukan hal ini, bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan ada bersama dengan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan keberadaan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terjadilah menurut apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kami mau berkata kami akan tetap setia mengikuti tuntunan arahan pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Hamba-Mu secara khusus Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang beribadah Tuhan. Dimanapun mereka mendengarkan dan mengikuti ibadah pada hari ini, berkat-Mu Tuhan atas mereka berlimpah-limpah-limpah ya Tuhan. Segala pergumulan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan, Engkau menjadi Allah yang menunjukkan jalan keluar. Segala sakit penyakit yang sedang mereka derita hari ini, Engkau Allah yang penyembuh dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami akan terus bangkit dan melalui setiap peristiwa yang Kau izinkan terjadi Tuhan, Engkau sedang mengangkat kehidupan kami dan Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anggota keluarga yang ada, pekerjaan pelayanan mereka ya Tuhan, membawa harum Tuhan nama-Mu di hadapan segala macam orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebelum Tuhan kami mengakhiri ibadah kami Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau yang sendiri yang memberikan berkat-Mu yang luar biasa itu kepada kami. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Allah yang luar biasa, angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga yang sudah Dia turunkan dan buktikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat persekutuan dan urapan yang manis daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya terima berkat dari Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Firman-Mu
nyata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.